Gimana gitu? Nggak pernah pesen gitu ya. Siapa yang tahu pola pertolongan Allah itu apa? Minta pertolongan sama Allah. Ada jawaban lain? Enak banget loh Dede. Iya kah Bun? Iya. Kalau sayang sama Allah, kita itu tinggal doa, Allah bilang Dua kali dikasih sama Allah. Yel PPA Forbid, salam tauhid, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran. Yes, Allahu Akbar. Masya Allah, siapa yang cinta Rasulullah? Permainan. Silakan adik-adik, yang pertama harus mencari bola dengan namanya sendiri sampai dapat. Terima kasih sudah memberikan orang tua terbaik untuk kami. Maafin kami ya Rabb, ighfir dzunubana ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Kami yang sering membantah perkataan orang tua kami. Kami yang sering ngambek di hadapan orang tua kami. Kami yang sering berbohong kepada beliau. Kami yang kadang bernada tinggi di hadapan beliau. Allah, ighfir dzunubana ya Allah. Maafin sikap kami ya Rabb. Ampunin kami ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang tahu balas budi ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang bisa menjadi jalan surga bagi orang tua kami ya Rabb. Duhai Allah, solehkan, solis dan solihahkan kami ya Rabb. Bimbing langkah kami, dekap kami ya Rabb. Jangan pernah kau tinggalkan kami walau sedetik ya Allah. Peluk dada
dan peluk beliau dengan erat. Temuin, minta maaf. Ayah, bunda, umi, abi, maafin teteh ya, maafin AA ya. Yang erat nak, sampaikan permohonan maaf kita. Dekap selagi tubuh itu masih ada di hadapan kita. Karena memang di kelas ini aja kita bisa menertawakan diri kita sendiri. Kalau di luar kita diketawain marah ya Bu ya, ngambek, bisa dibaledog sepatu. Tapi di kelas ini kita dengan rela hati menertawakan diri kita sendiri. Ayo ketawa. Yang selanjutnya kita terapkan ini childrening selama ini, bukan parenting. Kalau parenting itu yang berproses belajar bertumbuh adalah kita parent, orang tua. Ketika kita pengen anak sabar, kitanya duluan tunjukin sabar. Ketika anak rewel, gak sabar pengen sesuatu, tapi kita pengen jalan pintas, diem coba. Dengan segala upaya kan, dijewer mah, diciwit mah, kitanya aja gak sabar loh ini. Gimana pengen anak sabar? Jadi yang perlu belajar banyak tuh, children apa parent? Parenting, karena ini kita parenting. Jadi yang harus perlu belajar banyak, perlu bertumbuh adalah kita orang tuanya. Jangan sampai kita jadi human doing. Human doing ini orientasinya adalah harus, mesti. Seringnya kita gitu kan, shifting dari masa lalu ke masa depan, masa lalu, masa depan. Gimana caranya biar mindful, kita gedein porsinya ini nih, gedein porsi sekarang, here and now. Apapun makanan yang disajikan di depan kita, nikmati, alhamdulillah, present moment. Tipsnya biar enggak overthinking gimana? Kita hadir di porsi sekarang, gedein porsi sekarangnya, hadir di sini. Kesulitan dan kemudahan itu Allah hadirkan bersamaan. Jadi ketika sekarang kita lagi ada masalah, Allah itu sudah sepaket kasih dengan solusinya. Cuman kadang kitanya aja yang enggak lihat di mana solusinya. When you raise your children, at the same time you raise your grandchildren. Jadi ketika kita membesarkan anak, pada saat yang sama kita sedang membersamai cucu kita. Karena ketika kita menyampaikan pola sesuatu kepada anak, nanti pola itu akan ia terapkan juga ke anak kita. Yang ketika dipeluk ibunya, dia nggak ngerespon, diam aja, nggak tahu harus gimana. Mungkin dia trauma. Atau bahkan ketika dipeluk ibunya, dia menolak. Dia udah nggak nyaman sama ibunya. Jadi kalau anak kita sudah tidak mau dipeluk misalnya, ketika masih kecil, hati-hati Bunda. Jangan-jangan dia ada trauma sama kita, sampai nggak mau dipeluk. Karena dia tidak tahu bagaimana memberi dan menerima, meski hanya sebuah pelukan, padahal cuma pelukan loh. Jadi ketika kita denial, bilang nggak apa-apa, yang tadinya pertolongan Allah mau datang, nggak jadi datang. Karena apa? I'm okay ya Allah, aku kuat, aku strong, aku bahagia. Kalau di kelas motivasi lain, saya bisa, saya kuat, saya bahagia. Tapi babak belur. Tapi kalau di kelas ini, yuk kita belajar menderita. Jadi kalau tujuan menikah ingin bahagia, bahagia enggak? Saya kurang sepakat kalau menikah untuk bahagia. Sangat tidak sepakat. Babak belur kita kalau menikah ingin bahagia. Menikah itu untuk apa? Ibadah. Kalau kita cari bahagia jangan di pernikahan. Pernikahan itu tempatnya luka. Izinkan ya Rob, Engkau paling tahu kondisi kami ya Rob. Engkau paling tahu babak belurnya kami ya Rob. Engkau yang melihat betapa hancur berkeping-kepingnya perasaan kami ya Rob. Engkau yang tahu ya Rob. Hamba pengen jujur pada saat ini ya Rob. Hamba hanya pengen jujur ya Rob. Hamba capek. Hamba capek ya Rob. Hamba terima semua yang telah dilakukan beliau kepada hamba ya Rob. Semua hal-hal yang telah dilakukan semasa kecil hamba, yang mungkin sampai tadi masih teringat, hamba terima ya Rob. Hamba berdamai dengan semuanya ya Rob.
menguatkan juga buat ibu-ibu di luar sana yang terluka batinnya. Insya Allah aku sekarang kuat, insya Allah. Single parents itu ternyata nggak mudah. Merasa awalnya udah jadi ibu yang rasanya tuh tersusah di dunia gitu ya. Padahal ternyata udah masuk kelas ini banyak yang lebih parah luka batinnya. Banyaklah insight, good vibes juga di sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah. Ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya, mohon izin untuk cek suara terlebih dahulu. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas, Teh. Alhamdulillah, ya, baik. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Lia, terima kasih semuanya. Bunda Nur, alhamdulillah. Baik. Ya, sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya Ira Ismi. Saya saat ini tinggal di Cimahi. Bagaimana dengan ayah bunda sahabat-sahabat semuanya dari mana aja nih? Boleh tulis di kolom komentar, kita absen dulu yuk. Dari daerah mana nih? Bandung, luar Bandung kah atau luar Jawa? Kebumen, Masya Allah. Ibu Sri Bekasi, dari Blitar, Masya Allah. Bunda Herlina dari Banjaran, Ibu. Masya Allah. Ibu Salmiah dari Samarinda, Masya Allah, tabarakallah. Bekasi, wah Masya Allah. Bunda Inayah. Ada, oh Masya Allah, ada Pak Anugrah ya, Masya Allah. Dari Banyuwangi, ya Bunda Hani. Dari Bunda Arisa dari Bualemo. Bualemo ini dari daerah mana nih? Masya Allah. Pekanbaru, Masya Allah. Gorontalo, Jakarta hadir, Masya Allah. Teh Iis, Masya Allah. Oh ya, dari Bandung juga, Jakarta, Ibu Atika, Masya Allah, luar biasa ya. Malam hari ini energinya luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Bahagia saya malam hari ini ya, bisa bertemu secara online bersama ayah bunda sekalian semua. Ya, saya ucapkan sekali lagi selamat datang di SAI Profesi PPALC Bandung. Jadi SAI Profesi ini adalah salah satu program PPALC Bandung, sarana SAI-nya para alumni PPA Bandung yang Allah titipkan keilmuan sesuai dengan profesinya masing-masing dan bersedia untuk meluaskan kebermanfaatan ilmunya berbagi kepada para sahabat secara online. Baik, sebelumnya juga saya ingin tanya nih, apakah semua peserta Zoom malam hari ini apakah sudah pernah ikut PPA sebelumnya? Apakah ada yang belum? Coba nih. Apakah ada yang belum? Sudah. Oh iya. Bunda Lia belum. Oh ya, ada juga banyak juga yang belum ya. Baik, sedikit. Ya, oh betul. Ibu Atika belum. Boleh, mohon izin Ibu. PPA itu apa sih? Nah, baik. PPA ini adalah PPA Institute ini adalah lembaga pelatihan sumber daya manusia yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Jadi menyajikan materi pengembangan diri dan pembentukan karakter Islami yang memiliki kekhasan berupa penerapan tauhid aplikatif. Jadi materinya biasanya dikemas dalam bentuk workshop, training, coaching, gitu, mentoring dan konseling, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ayah bunda yang belum ikut bisa ikut ya. Kami dari PPALC Bandung, namun juga PPA
alhamdulillah sudah ada di hampir seluruh penjuru Nusantara ya. Boleh dicek di Instagram PPA, Pola Pertolongan Allah. Juga bisa diklik di YouTube, googling juga, insya Allah langsung ada. Baik, alhamdulillah. Wah, ramai sekali ya malam hari ini ya, Masya Allah. Baik, sebelumnya saya ingin mengingatkan untuk ayah bunda yang belum on cam ya, kameranya belum aktif, boleh ayo supaya lebih kita meramaikan ya. Yang belum on cam boleh di-on-kan lagi kameranya supaya lebih hikmat ya. Supaya kita bisa saling mengenal walaupun belum pernah ketemu secara langsung, tapi insya Allah tidak akan mengurangi keberkahannya, tidak akan mengurangi kebahagiaannya ya. Yang belum diaktifkan, ayo segera aktifkan kameranya, itu berarti pertanda bahwa kesungguhan kita dalam menuntut ilmu gitu. Kemudian yang sudah on kamera, saya doakan semoga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya, Allah mudahkan seluruh hajat-hajatnya, kemudian Allah berikan kesehatan untuk keluarganya juga, amin ya Allah rabbal alamin. Oh pun kalau yang nggak bisa off cam, ya saya doakan juga semoga semuanya sehat-sehat selalu, Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah beli petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jangan lupa kameranya diaktifkan, namun juga tentu memperhatikan adab ya. Baik, dan juga mengingatkan untuk yang belum mengedit namanya ya, boleh langsung di-rename. Misalkan Ira Ismi dari Cimahi ya, nama spasi daerah. Jadi jangan lagi nanti ketika saya panggil Android atau iPhone gitu kan ya. Jadi boleh, masih ada waktu untuk di-rename dulu Zoom-nya. Kemudian sebelum dimulai, siapkan alat tulisnya ayah bunda ya, untuk nanti menulis materi, kemudian juga mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti akan disampaikan. Kemudian jangan lupa supaya Zoom-nya bisa terdengar dengan jelas, bisa menggunakan headset ya. Baik, ayah bunda sekalian semuanya, malam hari ini spesial Sai Profesi insya Allah akan diisi oleh trainer spiritual motherhood, yaitu Bunda Dwi Fitria Ambarina, atau kita kenal sebagai namanya kita panggil Bunda Ambar. Masya Allah, tabarakallah. Malam hari ini ada yang tahu temanya apa? Sudah tersebar ya? Judulnya apa? Coba. Siapa yang duluan? Malam hari ini strawberry. Oh, Masya Allah, generasi strawberry. Masya Allah, generasi strawberry itu apa ya? Strawberry yang kita tahu kan warnanya merah, ada bintik-bintik merah cerah gitu ya. Bunda Ambar ini ya luar biasa, ada aja gitu ya generasi strawberry. Baik, Bunda Ambar juga sudah hadir di tengah-tengah kita, namun sebelumnya supaya acaranya tambah berkah, supaya Allah suka, supaya acaranya menambah kebahagiaan dan insya Allah keberkahan majelis ilmu, mari kita sama-sama mendengarkan tilawah yang akan disampaikan oleh Teh Kristia. Ya, baik. Assalamualaikum Teh Kristia. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Teh. Alhamdulillah. Baru kemarin ketemu ya, udah kangen lagi nih Teh. Masya Allah. Bangga Teh, mohon izin untuk tilawahnya. Tafadol Teh. Syukran Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya akan membacakan Quran surat Al-Furqan ayat 74 sampai 76 ya Teh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Dengan aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran, Teh Kristia. Ya, berkah Teh. Ya, semoga dengan ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan, khususnya untuk yang membacakan. Teh Kris, semoga Allah berikan pahala yang berlimpah. Amin. Amin. Baik, Ayah Bunda, untuk selanjutnya seperti biasa di PPA ini kami ada doa me time. Insya Allah malam hari ini akan disampaikan oleh Teh Eis. Assalamualaikum Teh Eis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Teh. Alhamdulillah. Anak-anak sehat. Alhamdulillah insyaallah. Teh, tafadhol. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di sini yang ikut Zoom-nya ayah bunda ya. Jadi ada ayah, ada bunda, mungkin ada teteh juga ya. Ada AA, ada akang gitu kan. Bismillah, kita di PPA itu ada satu kebiasaan yang harus kita jalankan sebelum semua kita mengikuti materi. Materi itu insya Allah akan hadir pada hati kita gitu kan, akan masuk ke hati kita jika kita betul-betul terkoneksi, betul-betul konsentrasi gitu ya, bahwa kita harus ada di sini, badannya, hatinya, dan terutama hatinya harus connect dulu ke Allah. Allah Maha melihat apa yang akan kita kerjakan. Maka kita bayangkan saat ini Allah lagi melihat kita, duduknya kita, hati kita, konekkan dulu supaya apa-apa yang kita dapatkan malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Mari kita sama-sama beristighfar dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, malam ini Engkau mudahkan kami untuk duduk dalam keadaan sehat. Mungkin fisik kami dalam keadaan baik ya Allah, mudahkan kami untuk paham, jadikan majelis ilmu ini menjadi tempat kami yang Engkau naungi dengan keberkahan, dengan ampunan, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mengikuti majelis ini semata-mata hanya ingin mengharapkan ridho-Mu ya Rabb, mengharapkan ampunan-Mu, mengharapkan kasih sayang-Mu. Sungguh
kami belum menjadi hamba-Mu yang baik ya Rob. Maka malam hari ini mudahkan kami untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Kau ridhoi, ilmu yang akan membawa kami, membimbing kami menjadi hamba-Mu yang lebih baik, hamba yang Engkau ridhoi, hamba yang mudah Engkau maafkan. Meskipun saat ini mungkin di antara kami fisik kami kuat, namun mungkin banyak hati yang sedang terluka, hati yang rapuh. Namun semua itu hanya dengan rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu akan Kau sembuhkan ya Rob. Maka izinkan kami malam ini untuk paham ilmu yang disampaikan. Semoga dengan ilmu ini akan mengobati apa-apa yang ada yang kurang baik di hati kami. Dan ya Rob, jadikanlah majelis ilmu ini sebagai wasilah ampunan untuk kedua orang tua kami ya Rob. Jikalau orang tua kami ada yang telah Engkau panggil, berikanlah mereka nikmat ya Rob, nikmat kubur senikmat-nikmatnya ya Rob. Titip mereka dalam rahmat dan kasih sayang-Mu ya Rob. Ampunkan segala dosa-dosanya ya Rob. Dan untuk orang tua kami yang masih ada bersama kami, berikanlah kesehatan jasmani dan rohani ya Rob. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti untuk kedua orang tua kami. Jadikanlah kami suami atau istri yang Kau ridhoi. Jadikanlah kami orang tua yang bijaksana, orang tua yang membahagiakan anak-anak kami ya Rob. Ajarkan kami untuk menjadi hamba-Mu yang Kau ridhoi. Kami belum mampu ya Rob menjadi hamba-Mu yang baik. Maka ya Rob, ajarkan kami ya Rob untuk meraih ridho-Mu ya Rob. Amin, amin, amin rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbi inni liman anzalta ilayya min khairin faqir. Allahumma inni bihalalika an haramik wa aghnini fadlika aman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallahi amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Maka ayah bunda, kita mulai bismillah. Semoga dengan kita mengkonekkan hati dan pikiran, ilmunya semakin bermanfaat, dihujamkan pemahaman. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran Teh Ais. Terima kasih telah memimpin kami untuk doa me time. Alhamdulillah, ayah dan bunda sekalian, Masya Allah ya, malam hari ini di tengah-tengah rintik hujan ya di Cimahi ini, Masya Allah begitu syahdu, begitu merdu, begitu Masya Allah. Semoga doa tadi kita sama-sama aminkan ya. Ada 80 lebih partisipan malam hari ini, itu mudah-mudahan adalah doa ya, terkabulnya doa kita tadi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda, kita akan mulai Saif Profesi malam hari ini. Namun sebelumnya, tak kenal maka ta'aruf ya. Malam hari ini kita kenalan dengan pematerinya. Tapi apakah ada yang masih belum mengenal Bunda Ambar? Masya Allah ya. Siapa yang nggak kenal? Oh, Masya Allah. Baik, kita kenalan dulu ya sama Bunda Ambar. Ya, di sini ada pipinya dari Bunda Dwi Fitri Ambarina, MPD CHT. Beliau adalah seorang konselor pendidikan, instruktur nasional bidang bimbingan dan konseling, hipnoterapis practitioner, neuroparenting practitioner, praktisi konseling keluarga, terapis ABK, praktisi traumatic healing, dan beliau juga merupakan fasilitator Badan Narkotika Nasional. Beliau juga adalah trainer spiritual motherhood PPA, kemudian juga beliau adalah seorang entrepreneur. Masya Allah, tabarakallah. Semoga semua kegiatan ilmu yang Allah titipkan kepada Bunda Ambar, Allah berikan keberkahan ya. Baik, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Bunda Ambar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Taira. Masya Allah, Bun, sehat Bun?
Alhamdulillah khair. Masya Allah, di rumah ya? Alhamdulillah di rumah. Masya Allah, Alhamdulillah. Bun, sebelumnya terima kasih atas waktunya dan kesediaannya sudah mau berbagi ilmu Bunda malam hari ini di tengah kesibukannya. Siap-siap sami-sami. Saya makasih nih mau diundang di sini. Masya Allah, terima kasih ya Bun ya. Bunda, PPA itu tahun berapa ya waktu Bunda ikut awal PPA? 2000 berapa ya lupa saya. Sebelum COVID dulu. Sebelum COVID 2019 berarti ya? 2019 Ya, sekitaran. Oh, Masya Allah. Jadi Bunda ini alumni PPA Bandung dan sekarang Masya Allah, Allah kasih amanah menjadi trainer spiritual motherhood PPA. Masya Allah, tabarakallah Bunda. Baik. Ayah Bunda, sahabat-sahabat semua, mari kita sama-sama mengosongkan gelas kita, bersiap menerima ilmu. Robi zidni ilman, warzuqni fahma. Tafadhol maskura dengan segala hormat, Bunda Ambar, mangga. Ya, terima kasih Teh Ira Alhamdulillah kesempatannya. Baik kawan-kawan, senang rasanya malam ini bisa silaturahim lagi di sini, meskipun masih bertatap maya. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa nanti, saya profesinya bisa offline nanti ya, kapan-kapan ya. Izin mau ikut share screen ya sebelum dimulai. Oke, sebentar saya coba. Sudah muncul Teh Ira gambarnya belum? Iya, sudah Bun. Oke, saya coba play. Oke, keluar backsound-nya. Ya, terlalu jelas. Besar nggak backsound-nya? Jelas Bun, cukup. Cukup ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Baik kawan-kawan, sebelum kita mulai, izin kita doa dulu sebentar. Mudah-mudahan yang kita simak sama-sama hari ini, Allah berikan pemahaman, Allah berikan ilham, buka hati kita, buka kolbu kita, untuk saya, untuk bunda-bunda semua. Semoga ilmu yang bermanfaat. Karena salah satu yang akan kita bawa sampai nanti setelah kita meninggal adalah ilmu yang bermanfaat. Baik kawan-kawan, malam hari ini izinkan saya mau sharing sedikit ya tentang yang sudah mungkin kawan-kawan sudah lihat flyernya tentang generasi strawberry ya. Saya pas beberapa waktu lalu diminta sama kawan-kawan dari LC Bandung buat mengisi saya profesi katanya. Minta buat mengisi materi. Saya mikir materi apa ya nih yang pas kayaknya buat malam hari ini gitu kan. Saya pikir kayaknya nih generasi strawberry kayaknya pas nih buat kita bahas malam hari ini. Kenapa sih harus milih generasi strawberry gitu kan? Karena Masya Allah generasi strawberry ini ya unik banget ya. Coba kalau misalkan kawan-kawan ketika mendengar kata strawberry, apa yang ada di benak kawan-kawan? Yang terbayang di benak kawan-kawan ketika mendengar kata strawberry itu apa? Apakah misalnya, apakah bentuknya, ataukah misalnya rasanya? Seger katanya, manis asam. Rasa tidak manis, apa asam? Manis, asam, merah, asam, enak, cantik, asam. Udah enak, cantik tapi asam. Gimana itu ya? Menggoda, Masya Allah. Manis, asam, cantik. Ya, asam tapi seger. Ya, bayangkan ya, ketika digigit di mulut, ya, kerasa asamnya Bun. Saya punya strawberry nih, seger baru metik di pohon, terus digigit krek gitu. Kerasa asamnya nggak? Ya, lembek dan mudah busuk. Ya, Masya Allah. Tampaknya cantik luarnya kan, menggoda, merona, seger, berkilau, glowing gitu kan. Udah kayak pakai skincare yang harganya jutaan itu strawberry itu glowingnya. Kayaknya manis gitu kan kalau dari segi warna tuh. Tapi pas dimakan kebanyakannya agak asem gitu ya. Jadi inilah generasi yang mungkin banyak terjadi sekarang. Ya, cantik luarnya katanya. Luarnya cantik, dalamnya gimana Bun? Luarnya segar seperti manis, dalamnya asam. Nah, apakah menurut bunda-bunda nih, sekarang banyak gak sih orang yang dari luarnya tampak hebat, tampak keren, tampak mempesona,
tampak baik-baik saja, tampak bahagia, apalagi di Instagram tuh kan, lihat feed orang tuh kayaknya cakep banget. Postingannya tuh tentang kebahagiaan keluarga, jalan-jalan sama pasangan, sama keluarga, liburan sana sini, kayaknya nggak punya beban hidup gitu ya. Jadi kadang kalau kita ngeliat kayak gitu rasanya, wih, apakah kayak gitu nggak sih? Dan jangan-jangan orang lain ngeliat kita juga kayak gitu. Wah, kayaknya lihat Teh Ira enak-enak aja nih postingannya gitu kan. Seneng terus kayaknya postingannya bahagia gitu. Apa iya dalamnya juga kayak gitu? Kadang kita ngeliat orang seperti itu dan orang lain juga mungkin ngeliat kita seperti itu gitu ya. Jadi kayak sawang sinawang ngeliat covernya aja. Nah, Strawberry juga kan dari luar tuh tampaknya keren, luar biasa. Tapi ternyata dalamnya tidak seluar biasa itu. Kenapa sih generasi ini disebut dengan generasi Strawberry? Jadi generasi Strawberry ini awalnya tuh muncul dari ilmuwan di Taiwan buat menyebutkan generasi yang lahir setelah tahun 80-an gitu ya. Jadi ini bunda-bunda yang lahir tahun 80-an ke sini gitu ya. Nah, bisa jadi. Nah, jangan-jangan kita nih generasi Strawberry nih. Kita bukan lagi ngomongin orang lain ternyata ya. Yang sekitaran itu mungkin masih bisa masuk lah ya generasi Strawberry. Nih kawan-kawan, nih boleh dibaca, ada seorang mahasiswa yang posting seperti ini. Gue anak 21, gak nyangka ternyata kuliah itu seburuk itu untuk mental health. Nah, sementara semester 1 kemarin gue udah dihujani materi dan tugas yang benar-benar banyak. Akibatnya waktu gue untuk healing sama self reward jadi kurang banget. Yang tadinya gue masih bisa nonton Netflix sama chat-chatan sama bestie, sekarang jadi susah banget. Gue kayaknya belum siap kuliah deh. Gue ngomong ke ortu kalau gue mau cuti dulu semester ini. Gue mau fokus healing selama 6 bulan. Mantap ya. Tapi ortu gue malah gak setuju. Bahkan gue dibilang manja. Gue bingung mau gimana. Takutnya kalau paksain IPK aku malah tambah anjlok. Gue juga susah komunikasiin ini ke ortu karena mereka gak aware soal mental health kayak gue. Gue mesti gimana? Emot nangis. Lihat kawan-kawan. Fenomena ini kira-kira menurut kawan-kawan banyak nggak orang yang merasa kalau kata orang Sunda mah seripuh itu gitu ya, yang merasa masalahnya tuh berat banget dan sampai butuh healing gitu kan selama 6 bulan gitu ya buat fokus healing sampai cuti 1 semester. Terus kemarin saya baca juga sempat di sosmed itu ada anak SMP posting, cuman gak saya screenshot sih ya, cuman lihat sepintas aja, stres banget sama tugas-tugas IPA, katanya rasanya pengen bunuh diri. Ya Allah, bahkan ada kejadian anak SMP yang anak SMA di Bandung bahkan itu yang mengakhiri hidup gara-gara kebanyakan tugas. Kejadiannya tahun kemarin ketika pas pandemi masih ramai ya, kita masih belajar daring sama di Bandung. Ya kan, jadi isu mental health ini benar-benar kita perlu buka mata gitu. Jangan sampai kita jadi orang tua mengabaikan tentang isu mental health ini. Saya pernah menangani seorang siswa yang dia itu ceritanya dia waktu kecil punya trauma, dibully, pernah ditelanjangi sama teman-temannya. Dan itu traumanya ke bawah sampai sekarang. Ya, dia masih usia SMA kelas 3 SMA. Jadi kenapa dia sampai udah percobaan bunuh diri berapa kali gitu ya, dia udah nyobain minum paracetamol 9 butir sekaligus, bahkan dia pernah melakukan percobaan gantung diri. Ternyata setelah ditelusuri masalahnya, akar masalahnya adalah dia trauma ketika waktu kecil pernah ditelanjangin sama temannya di kelas, dibully gitu. Nah, dia ngerasa keganggu sama ingatan-ingatannya yang waktu itu kacau banget gitu kan. Ketika dia bilang sama orang tuanya malah bilang, apa sih kayak gitu aja dipikirin gitu kan, lembek banget jadi cowok. Nah, orang tuanya mengabaikan perasaan si anak. Ketika orang tuanya bilang gitu, dia nggak tahu bahwa anaknya itu udah pernah melakukan percobaan bunuh diri. Nah, saya tanya waktu itu, emang mama belum tahu waktu percobaan bunuh diri gini? Belum. Kemudian saya bertemu kan dengan orang tuanya, saya sampaikan
bahwa cerita anaknya begini-begini sampai mau bunuh diri, kaget orang tuanya. Astagfirullahaladzim, gitu kan, ya Allah, saya kira nggak sampai segitunya, katanya. Dan ternyata anak itu memang se-drop itu gitu karena permasalahan ini. Jadi seringkali memang kita orang tua sering mengabaikan perasaan anak. Jadi udahlah gitu, jangan dipikirin, jangan dianggap sesuatu yang besar. Kita nggak tahu, bagi kita mungkin kecil, tapi bagi dia itu sesuatu yang besar. Bayangin kalau ketika percobaan gantung diri itu dia nggak bisa diselamatkan gitu kan. Qadarullah waktu itu si kayunya patah gitu. Dia cerita, kenapa terus sekarang masih hidup? Ya kayaknya patah, katanya, Bu, ya Allah, gitu kan. Kebayang kalau sampai nggak patah dan anaknya nggak bisa diselamat, itu kebayang menyesalnya orang tua kan kayak apa. Jadi kita perlu aware banget nih tentang mental health ini, karena banyak banget orang yang perlu pertolongan tentang ini gitu. Nah, selanjutnya kawan-kawan, kenapa sih banyak orang yang pengen sampai putus asa bunuh diri, sampai isu-isu tentang mental health ini kayaknya happening banget gitu ya. Karena banyak di otak kita ini, di tubuh kita, ada satu kelenjar yang namanya kelenjar pituitary, kawan-kawan. Nah, ini disebut juga hormon bahagia dan cinta. Jadi kalau hormon ini bekerja aktif, itu ada muncul perasaan bahagia, tenang gitu ya, relax. Ibaratnya kayak kita habis makan makanan kesukaan kita gitu kan, itu hormon ini keluar, kayaknya nyaman gitu, tenang. Atau kalau buat bayi misalnya ketika dia setelah menyusui, itu hormon bahagianya keluar. Lihat deh kalau bayi habis menyusui, dia senang banget. Nah, ini hormonnya keluar. Kenapa banyak yang stres manusia zaman sekarang? Karena kelenjar pituitary-nya seringkali nggak aktif, gitu kan. Jadi hormon pituitary-nya ini nggak bekerja dengan baik. Apa sih? Tadi kakak hidupin tadi. Oh gitu. Adiknya sedih, bentar ya. Halo Sebentar Adik. kawan-kawan ya. Halo Adik. Iya, Masya Allah. Halo Adik, masih bangun. Ya, baik kawan-kawan. Ini masih ada lagi nggak? Apa hilang? Apanya, Bun? Backsound-nya hilang ya? Mas, udah hilang, iya. Hilang ya. Bentar. Tadi nggak bisa back. Tadi masih kelenjar ya, bentar. Nah, ada. Nah, jangan-jangan ketika dia banyak stres itu karena hormonnya itu banyak keluar, nggak keluar gitu si hormon pituitary-nya. Nah, terhambat. Itu tadi yang aktifnya bukan yang kelenjar pituitary ini, tapi kelenjar yang satu ini, ya. Nah, di badan kita, Bunda, selain ada hormon yang mengeluarkan kebahagiaan tadi di otak, di badan kita juga ada yang namanya kelenjar adrenal, letaknya di atas ginjal. Namanya kelenjar adrenal, sering juga kita sebut ya kelenjar adrenal anak ginjal. Nah, hormon ini bekerja ketika kita dalam keadaan terancam, ketakutan, atau dalam keadaan bahaya, kan? Atau misalnya ketika kita mau bungee jumping gitu kan, nah katanya olahraga yang meningkatkan adrenalin, gitu kan? Nah, itu hormon stres disebut juga. Jadi orang stres tuh biasanya kelenjar adrenalnya tuh keluar. Kalau keseringan keluar itu juga berbahaya, bukannya baik gitu ya. Terus kenapa dong kalau hormon berbahaya Allah ciptakan kelenjar adrenalin ini? Jangan-jangan Allah nyiptain manusia buat apa? Buat bikin sakit. Ya. Ternyata enggak, kelenjar adrenalin ini ada fungsinya juga. Jadi kelenjar adrenalin ini berfungsi ketika kita dalam bahaya itu atau dalam ketakutan. Ketika dalam ketakutan hormon ini keluar bekerja, jantungnya jadi cepat, gitu kan? Taira pernah dikejar sama hewan buas, nah gimana rasanya? Hewan buas pernah nggak ya, Bun? Kucing pernah, ya itu aja udah takut ya, Bun ya. Itu hewan lucu. Kucing yang kelaparan. Oh gitu ya. Ngasih kan takut juga ya kadang.
Ya pokoknya kalau kita pernah dikejar hewan yang kita takuti gitu ya, rasanya gimana? Itu deg-degannya kan kayak jantungnya lebih cepat gitu kan, terus juga keringetan. Ya makan nasi. Oh iya, apa nanti gosok gigi lagi? Boleh makan roti? Ya, apa namanya tadi? Ke distraksinya ada yang lapar. Dikejar-kejar hewan yang buas, Bun. Dikejar hewan yang buas, atau misalnya ada ular, kan itu jantung kita berdebar cepat, tadi cepat. Nah, ya beruang. Kalau adrenalin ini sifatnya seperti lemak. Kalau kita keluar, itu kalau terlalu sering keluar, itu dia bisa menghambat aliran darah. Jadi kayak lemak kolesterol gitu kan. Itu juga bisa menghambat aliran darah. Bisa ada penyakit lain ya yang ditimbulkan. Ya boleh. Nah, ketika marah adrenalin meningkat 20-30 kali lipat. Jadi ketika marah itu adrenalin kita bekerja sangat ekstra, bebannya banget. Ketika marah, stres gitu kan. Lihat lagi. Nah, apa ini bacanya bentar ketutupan ini. Bentar, saya nggak bisa baca ini, geser dulu. Nah, suasana batin yang tenang, nyaman, tidak dipenuhi amarah akan menurunkan produksi adrenalin. Adrenalin ini fungsinya fungsi kebalikan dari pituitariat tadi. Pituitariat yang hormon tenang, gitu kan, aman. Ini kalau kita lagi ini juga kurang baik, ya, karena ujungnya bisa meningkatkan tekanan darah tinggi. Ya, nah ini di generasi strawberry ini ada juga yang disebut dengan quarter life crisis. Jadi krisis di usia 25. Nah, bunda-bunda yang sudah pernah melewati usia 25, gimana ceritanya waktu itu? Misalnya ketika setelah lulus kuliah gitu kan, kita yang belum dapat kerjaan yang tepat gitu, belum dapat jodoh ya Bun ya. Yes, sudah menikah. Sementara lihat teman-teman seangkatan udah pada gendong anak gitu kan, pas reuni tahun kedua ketiga, aduh rasanya gimana gitu kan, kerjaan belum benar, sedangkan lihat yang lain itu kerjaannya udah mapan, udah sukses. Wah, itu kan jadi jiper ya, gimana dong gitu. Ketakutan itu ada gitu. Nah selanjutnya nih, inilah yang bikin kita overthinking akhirnya. Aduh gimana dong nanti kalau saya sampai usia segini belum, kalau sampai usia segini belum dapat kerjaan yang pas gitu kan. Terus kalau di usia segini misalnya belum dapat jodoh, nanti apa kata orang, apa kata dunia gitu kan. Dan overthinking yang lain. Kebayang dong itu kelenjar adrenalin kerjanya kayak apa gitu ya. Terus. Ya. Nah, ini fenomena crazy rich juga ya. Ada fenomena yang namanya crazy. Kemarin contoh mungkin di Instagram atau di Twitter banyak fenomena tentang itu kan punya kakak. Itu kan punya kakak. Ya kawan-kawan ya. Crazy rich ini lihat di Instagram itu kan fenomena banyak pakai mobil mewah terus nunjukin saldo gitu. Ada apa, tren nunjukin harta gitu kan, mobil terbaru, apalagi banyak video-video yang menunjukkan bahwa dia itu kaya gitu kan. Kebayang dong usia 25 tahun udah punya mobil Lamborghini berapa ini gitu ya. Motornya juga harganya bukan yang harga kaleng-kaleng gitu kan. Umur 25 coba, gimana nggak bikin jiper seangkatannya gitu kan, umur segitu udah punya harta sekaya itu gitu. Nah, selanjutnya maaf salah klik. Nah, akhirnya pas ngelihat fenomena kayak gitu, dia jadi cepat putus asa dong. Akhirnya saya kerjaan kayak gini, gajinya segini,
bisa punya mobil banyak sebanyak itu, akhirnya kan bisa bikin putus asa gitu ya. Nggak mungkin lah saya bisa sekaya dia gitu kan, akhirnya nggak banget. Kakak masih adik cuma banget. Ya, ada lagi di bawah kepala. Nah, selanjutnya jadinya mudah marah karena kondisi yang dialami sama dia itu gak sesuai dengan harapan, sesuai ekspektasi gitu kan. Jadinya gampang marah sama kondisi, sama keadaan. Minta ke orang tua juga, sama orang tua udah dilepas gitu kan. Jadi harus diminta sudah bertanggung jawab sama dirinya. Sedangkan misalnya kondisi kerjaannya belum mapan gitu. Seorang tua marah-marah, kamu kerjaan gitu ya, yang benar coba, cuma minta makan doang, dimarahin. Akhirnya dia juga karena dimarahin jadi gampang marah juga. Nah selanjutnya lagi, nah gimana sih tentang pembentukan diri si generasi strawberry ini gitu kan? Yang pertama self diagnosis. Banyak sekarang diantara kita yang self diagnosis diri, padahal untuk misalnya dia nih, wah saya kayaknya PTSD nih, post traumatic syndrome disorder. Jadi ketika dia baca di internet tentang ciri-ciri bahwa dia ini trauma, wah ini kayaknya cirinya cocok sama saya nih, dia langsung mendiagnosis diri sendiri bahwa wah saya kayaknya udah gangguan trauma deh. Padahal untuk sampai pada level PTSD ini itu kan perlu pengecekan Nah selanjutnya, nah jadi gampang dikit-dikit butuh healing, stres dikit butuh healing gitu kan. Ketika ada sandungan sedikit butuh healing, dikit-dikit butuh healing gitu. Dan healing yang di dalam pikiran mereka itu healing yang bukan healing yang sebenarnya gitu. Mereka mengatasnamakan healing gitu ya, self reward, yang terus-terusan self reward gitu kan. Butuh healing nih buat biar seger lagi, biar refresh lagi gitu kan. Nah, selanjutnya nih generasi strawberry. Nah, strawberry ini seperti yang tadi kita bahas di awal, itu sosok yang dari luar tampak cantik, tampak menarik, tampak hebat, tampak luar biasa gitu kan. Kita lihat deh sosok strawberry. Strawberry itu kan di perkebunannya itu dia disimpannya di rumah kaca. Udah kayak princess ya kalau kata orang tuh ya. Di sana kaca, diapik-apik gitu loh. Dijaga banget sebegitunya, tepatnya perlakuannya istimewa, perlakuannya khusus banget. Jadi di luar itu tampak indah, menawan, tapi di dalamnya tuh ternyata dia gampang penyet gitu. Jatuh dikit gampang penyet. Oh iya. Wadik dihabisin. Ya, nah selanjutnya generasi strawberry ini cirinya dia itu hangar di luar gitu ya, menawan. Ketika di dalamnya dia gampang rapuh. Jadi ketika ada suatu hal yang nggak sesuai, itu dia gampang flight. Kalau kawan-kawan yang sudah pernah belajar kita tentang otak reptil diri yang namanya fight or flight, generasi strawberry ini gampang banget flight. Karena apa? Dia gampang lari dari masalah. Dan ini gampang main blog. Kalau misalkan di medsos gak suka di blog, postingannya nggak keren di blog. Atau misalnya aplikasi nggak sesuai sedikit nih, misalkan habis pesen makanan, misalnya tutupnya nggak sesuai, sedotannya kurang satu, main bintang 1 gitu kan, ngasih apa? Si bintangnya itu bintang 1 gitu, sangat tidak ramah kalau kita sekarang gitu kan. Jadi gampang banget buat flight. Alasannya demi kenyamanan gue gitu kan. Kebayang dong sesosok yang disimpan di rumah kaca itu harus nyaman banget. Karena terbiasa buat kenyamanan dia sendiri, akhirnya dia kalau nggak ada sesuai sama grup, misalnya sama kelompoknya left group, gampang left group, gampang baper gitu kan. Udahlah ini kayaknya grup cocok sama saya gitu kan, saya left group gitu ya.
Atau misalnya pesan cintanya saya udah tidak pantas lagi berada di grup ini. Akhirnya mundur gitu kan, bye gitu. Jadi flight, kabur, melarikan diri. Jadi orientasinya adalah kenyamanan diri. Yang penting kalau saya nggak nyaman ya udah, buat apa. Terus misalnya dia sering pindah-pindah sekolah. Sekolah SD-nya 6 tahun, pindahnya sampai 7-8 kali. Nah berarti kan dia nggak nyaman di sekolahnya, ada apa gitu. Karena sering nggak nyaman di sekolah, dia pengen pindah segala macam. Nah bahayanya adalah kalau dia yang gampang flight, generasi strawberry ini menikah, adalah dia kalau dia menikah itu khawatirnya dia gampang minta buat pisah. Karena apa? Untuk kenyamanan dirinya flight. Jadi ketika suaminya nggak sesuai dengan harapan, langsung minta nuntut udah gitu kan. Nah, jadi tidak serta-merta menikmati proses gitu loh, lebih mementingkan kenyamanan diri. Kan ini banget ya, kasihan banget. Oke, next. Nah, ini juga tentang narasi orang tua yang keliru. Misalnya nih kita sering bilang, iya nih anak saya ini mudian. Padahal misalnya anaknya itu bukan mudian, memang hanya sedang apa gitu kan. Tapi orang tuanya menjudge, dia nih anak saya mudian. Akhirnya jadi terlabeli bahwa dia itu mudi. Dan narasi orang tua ini menjadi patokan buat anak. Hati-hati Bunda, jadi ketika orang tua itu melabeli tadi, bisa-bisa itu jadi patokan buat anak. Yang tadinya anak tuh nggak ngerti mudian itu apa. Oh berarti karena kemudian udah berarti saya kemudian. Ini klik lagi apa kemudian itu mengambil kesimpulan, gampang mengambil kesimpulan kayak tadi mahasiswa yang tadi, aduh kayaknya saya butuh healing, saya mau cuti 6 bulan buat fokus gitu kan. Jadi atau mungkin ada yang kuliah itu sebagai pelarian diri, jadi saya daripada di rumah mending kuliah aja. Halo. Mengambil kesimpulan. Iya baik, ayah bunda semuanya boleh ya sambil berlangsung. Boleh kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh langsung di kolom chat gitu ya, atau misalkan berkomentar gitu ya, boleh langsung di chat. Nih Bun, soal quarter life crisis tadi Bun, ada yang bertanya nih dari Ibu atau Mbak Afna, setelah menikah apakah masih memungkinkan untuk mengalami quarter life crisis atau mungkin 25 tahun saja? Tadi kan Bunda sebutkan 25 tahun gitu ya di judulnya juga quarter life crisis ya, judulnya 25. Jadi mungkin krisisnya misalnya itu krisis 45, berarti 45 crisis. Bukan quarter life gitu ya, bukan 25. Itu krisisnya memang ada fase-fase tertentu. Hanya untuk generasi strawberry ini memang kita mengalaminya di fase quarter life crisis ini. Nah, selanjutnya kita mengenal nih generasi strawberry itu seperti apa. Nah, generasi strawberry ini kurang terbiasa dengan perjuangan. Jadi karena dibesarkan oleh orang tua yang dulunya tinggal di fase kolonial, kan fase penderitaan tuh zaman dulu. Kita sering dengar orang tua kita, dulu mah zaman mama gitu ya, makan telur 1 biji itu pakai tepungnya banyak, terigunya banyak, terus dibagi buat 10 orang gitu kan. Nah dengar ya kawan-kawan. Jadi fase-fase penderitaan semasa orang tua kita zaman dulu dibesarkan pada masa kolonial, itu kepengen anaknya jangan mengalami lagi. Atas dasar itulah orang tua kita membesarkan kita dengan alasan anak saya nggak boleh menderita kayak saya. Akhirnya segala sesuatunya itu diberi dimudahkan. Dengan kata lain dimanjakan gitu ya, terlalu dimanjakan.
Nah, kemudian orang tua juga tidak memberikan konsekuensi. Ketika anak melakukan kesalahan, dengan atas dasar udahlah kasihan. Padahal sebelumnya kita sudah sepakat, misalnya kalau buat ini atau dia melanggar, ada konsekuensinya adalah dengan atas dasar udahlah kasihan. Akhirnya anak tuh terbiasa buat melanggar lagi dan lagi, tidak, karena kitanya nggak tegas memberikan konsekuensi sama anak. Padahal kalau sesuatu sudah disepakati untuk dilakukan, itu nggak apa-apa kita untuk memberikan konsekuensi. Selanjutnya, orang tua memberikan kompensasi waktu. Nah, ini yang mungkin sering kita alami ya. Karena mungkin kita sibuk bekerja, yangnya seharian gitu kan, dari pagi sampai sore, merasa tidak memberikan waktu yang berkualitas untuk anak. Akhirnya ketika anak minta sesuatu itu langsung dikasih. Padahal kita nggak nyaring-nyaring dulu nih, apakah ini dia itu perlu itu atau enggak. Atau cuman atas dasar mengobati rasa bersalah kita karena seharian ini sudah meninggalkan dia di rumah. Semalaman ini atau beberapa hari ini. Akhirnya sebagai kompensasi pengganti waktu adalah anak dikasih hadiah yang sebetulnya dia nggak butuh itu. Sampai jor-joran bahkan gitu ya. Nah, ini juga kita perlu nimbang-nimbang, jangan sampai rasa bersalah kita itu justru tidak mendidik anak kita. Gitu ya. Nah, selanjutnya setting unrealistic expectation. Jadi ketika kita menargetkan sesuatu yang harapannya tidak realistis gitu ya, misalnya menargetkan sesuatu yang tidak terukur gitu sama anak. Jadi anak tuh abstrak, nggak bisa ngeraih apa yang kita inginkan karena targetnya terlalu tidak realistis. Nah, anak digempur gadget sama game. Zaman sekarang game itu banyak banget macam-macam ya, Bunda, sampai kalau dulu kita gamenya cuma Tetris gitu kan. Gamenya itu aja gitu, Pac-Man. Sekarang tuh udah macam-macam banget, kita nggak tahu apa aja gamenya. Ciri-ciri generasi strawberry. Salah satunya yang pertama itu dia merasa diri berhak atas segala hal. Nah, ini tadi ketika orang tuanya terlalu memanjakan gitu kan, segalanya dipenuhi, segalanya dikasih. Orang tua nggak difilter dulu apakah dia butuh ini atau enggak. Jangan-jangan ketika kita ngasih ke anak itu gara-gara kompensasi waktu yang tadi. Kesian anak dari tadi seharian nggak dikasih aja semua yang dia minta. Itu kan sering kita kayak gitu. Kita ngerasa bersalah nih udah nggak ngasih golden Iya, sering nggak nih ayah bunda yang tadi kita sudah dengar dari Bunda Ambar, kita merasa bersalah ya karena kita udah kerja, kita udah ninggalin anak ya Bun. Akhirnya kita jadi nggak objektif lagi ke anak. Kalau kita kondisinya normal, kita harus bisa objektif kan. Oh, anak nggak butuh ini, nggak harus saya beliin. Meskipun yang ngerengek, kalau dia nggak butuh nggak saya beliin. Tapi karena ada rasa bersalah yang tadi itu gitu kan, akhirnya kita memanjakan anak keterlaluan gitu, memanjainnya gitu, kurang pas. Nah, mudah terluka katanya. Jadi karena dia si strawberry ini dirawatnya di rumah kaca gitu kan, dia nggak pernah terjun langsung ke dunia nyata. Lihat anak-anak zaman kita gitu kan, kayak apa ya, sering banget kelamaan di rumah gitu loh, nggak terjun langsung di dunia nyata. Dia nggak tahu tentang konflik sama temen, dia nggak pernah belajar dari misalnya dinamika
kehidupan dengan kawan, perbedaan pendapat, perbedaan ekonomi teman-teman, dia taunya cuman duduk manis di atas rumah kaca, dijaga baik. Jadi ketika terjun di dunia nyata yang ternyata kehidupan itu lebih banyak tantangan, dia gampang terluka. Strawberry tuh lihat, kegores dikit aja, langsung terkelupas kan kulitnya, langsung lihat ke dalamnya, lemah banget. Tapi kalau dari jauh itu cantiknya, memang cantik. Tapi dalamnya memang serapuh itu. Jadi ya gitulah, kelamaan di rumah kaca dia. Nah selanjutnya dia tidak bersedia bertanggung jawab. Nah, kenapa tidak bisa bertanggung jawab? Biasanya dia kalau ada kesalahan itu suka nyalahin orang lain. Ya, tidak mau mengambil, tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Pasti ada kambing hitam yang harus dia salahkan atas kejadian yang tidak dia senangi. Nah, selanjutnya memiliki harapan yang tidak realistis. Misalnya nih, karena dari kecilnya dia terlalu dimanjakan, segala sesuatunya dipenuhi sama orang tua, akhirnya ketika dia sudah dewasa dan sudah menikah, gitu kan? Jadi waktu kecil ketika dia nggak dikabulkan sama orang tuanya, dia nangis ngerengek, mama nggak mau, gitu kan, ngerengek gitu kan. Akhirnya orang tuanya ngasih. Setiap dia pengen sesuatu dia ngerengek dan orang tuanya ngasih. Nah, jadi dia punya senjata rengekan itu kan. Setiap dia merengek pasti ada jalan keluar. Setiap dia merengek ada jalan, ada solusi. Setiap dia merengek permasalahan dia beres. Kalau mentalnya terbangun seperti itu, bentar ya, Kak, pelan-pelan suaranya Kak. Kita tutup dulu pintunya ya. Nah, kalau mental dia terbiasa seperti itu, setiap dia mentok masalahnya dia ngerengek, lalu ada solusi, dia nggak belajar di situ. Bahayanya kalau dia terbawa sampai menikah, ketika sudah dia dewasa, nggak ada yang menafkahi dia, nah pada waktu itu rengekannya itu, tangisannya, teriakannya itu kan nggak bekerja lagi. Kalau waktu kecil mungkin bisa tantrum, bisa teriak, bisa marah, terus orang tuanya bisa berubah pikiran gitu kan. Tapi setelah dewasa, ternyata dia baru sadar, rengekannya itu ternyata nggak selamanya bekerja. Tapi dia baru sadarnya ketika sudah dewasa gitu loh. Kan kebayang ya kalau ada orang dewasa beranggapan bahwa solusinya akan datang kalau dia merengek, menangis. Sedangkan pada waktu usia itu mungkin orang tuanya sudah nggak ada yang bisa nolongin dia, yang semasa kecilnya itu selalu memenuhi semua kebutuhan dia. Itu semuanya nggak berlaku lagi. Jadi rengekan untuk meminta segala sesuatu yang diinginkan itu udah tidak berlaku lagi, ya. Dan ketika proses bekerja dia itu agak lamban di generasi ini, karena keegoisan tadi gitu kan, orientasinya adalah kenyamanan diri. Kalau saya memang pengen ngerjainnya lama, ya udah aja gimana saya suka-suka. Jadi benar-benar nggak mikirin orang lain gimana gitu ya, orientasinya ke dalam diri kita sendiri gitu. Nah, selanjutnya nih, ciri-cirinya banyak banget ya. Dia itu membutuhkan alasan untuk bekerja. Jadi generasi strawberry ini, kalau mungkinnya dulu bekerja itu karena memang kewajiban, perlu untuk menafkahi keluarga. Kalau zaman sekarang itu, generasi strawberry ini, kalau mau bekerja itu dia harus alasan yang jelas gitu. Jadi menurut dia pekerjaan itu harus punya value, nilai tambah, ya. Jadi bekerja itu bisa jadi bukan untuk uang. Buat saya value-nya apa nih ketika saya kerja di sini? Oh, saya dapat popularitas. Oh, saya dapat penghargaan. Oh, saya dapat pengakuan. Jadi tidak melulu soal uang. Nah, dan selanjutnya si generasi ini dia mudah bosan. Mereka lebih menyukai tantangan yang menguji keterampilan berpikir, ya. Cirinya itu membaca sesuatu, artikel itu dibaca yang singkat-singkatnya aja, yang penting-pentingnya aja. Kalau misalkan ada berita, dicari yang menarik buat dia apa. Jadi membacanya cepat, serat gitu ya. Itu kita banget nggak tuh? Kalau baca berita, ini ada yang menarik kita baca. Kalau nggak, skip gitu kan? Nah gitu. Selanjutnya, memiliki pendapat dan tidak takut mengatakan.
anak zaman sekarang lihat, itu jujur banget, terbuka banget. Beda sama orang tua dulu yang didikannya adalah ketika disuruh sesuatu itu harus iya aja, harus yes man. Kamu harus gini, dalam gitu kan. Karena apa? Pendidikan pada zaman kolonial itu kan karena dipaksa, didoktrin. Pokoknya kamu harus nurut sama Belanda, iya. Jadi pendidikannya pun, pola parenting pada masa itu adalah pola yes man. Kalau nggak yes, kamu bakal dipukul sama senjata, gitu kan. Bakalan ditendang, segala macam. Karena kan zaman kolonial fasenya seperti itu. Harus iya aja. Kalau beda pendapat sama pemerintahan Belanda, itu langsung disiksa. Jadi, kalau pendidikan zaman dulu tuh yes. Kalau zaman sekarang nggak. Anak itu tidak takut buat mengutarakan pendapatnya. Jadi mereka punya kecenderungan buat menyampaikan gagasannya itu tentang apapun. Mereka bebas berkata tentang apapun. Dan mereka itu ingin memastikan bahwa setiap segala sesuatu yang keluar dari mulutnya itu punya value gitu. Ya, seneng berinovasi gitu kan, sama sesuatu yang baru. Nggak suka lah sama yang itu aja gitu kan. Dan generasi strawberry ini mengerti tren modern. Sekarang lagi banyak banget media sosial gitu kan. Kawan-kawan mungkin juga ikut kerja di medsos kayak Twitter, Instagram gitu kan. Nah, si generasi ini juga senangnya itu istilahnya DIY gitu ya, DIY, do it yourself. Anak zaman sekarang itu lebih banyak belajar dari YouTube, belajar sendiri dengan YouTube gitu kan. Terus dia beli kalau mau ikut percobaan, beli bahannya sendiri, dia nyobain sendiri. Jadi tutorialnya via YouTube gitu. Jadi do it yourself senangnya. Nggak yang minta bantuan, ajarin aku dong misalnya. Kalau kita kan dulu pengen belajar menyulam, kita nggak nyari orang yang bisa menyulam. Misalnya ke tante atau ke siapa, ajarin aku dong mau belajar nyulam. Kalau sekarang nggak, tinggal searching di YouTube cara menyulam, banyak tuh. Ya beli alat sulamnya sendiri, belajar sendiri, udah. Jadi anak sekarang tuh lebih kayak gitu trennya. Jadi memang segala sesuatunya do it yourself. Jadi udah ketergantungan sama orang lainnya berkurang. Jadi lebih sendiri dulu, lagi sendiri juga bisa, nggak usah ngapain jadi orang yang ribet gitu kan. Nah, zaman ini juga disebut generasi orang yang switch tasking. Ya, coba lihat di handphone kita. Ketika ngelihat manajer tasnya gitu kan, kalau kita buka ada berapa tas tuh di yang handphone kita. Ada WhatsApp, ada Instagram, ada Chrome, ada apa segala macam gitu kan. Itu multitasking banget. Nah, ini cewek banget nih, mama banget kalau multitasking. Ya kan? Jadi meskipun handphonenya satu, tapi lihat aja manajer tasnya ada berapa. Kita ngerjain berapa hal sekaligus. Dan kita sering kerepotan sendiri gitu. Habis ini tadi ngapain lagi ya, lupa ya, barusan ngerjain apa gitu. Pas kesini gitu. Dan ini generasi kita banget nih, yang lahir di atas 80-an ya. Nah, si generasi ini juga ya yang gadgetnya tuh 24 jam. Gadgeters banget 24 jam. Kalau kita bangun tidur, yang dilihat tuh langsung gadget. Mau tidur, kalau lihatnya gadget, kemana-mana bawa gadget kan. Terus si generasi strawberry ini juga dia punya tingkat toleransi yang tinggi, apalagi berkaitan dengan hak asasi manusia gitu kan. Kelebihannya memang punya toleransi yang tinggi gitu ya, dengan penghargaan multikulturalnya gitu ya. Nah kan, tetapi bahayanya adalah karena toleransinya terlalu tinggi, akhirnya dia kayak nggak punya batas permisifnya gitu loh. Segala macam ditoleransiin, sampai misalnya LGBT pun ditoleransi, sampai misalnya narkoba pun ditoleransi dengan alasan apa gitu kan. Ini kan kalau misalkan mereka yang toleransi LGBT, ini kan hak asasi manusia, kita harus toleransi dong sama perasaan cinta gitu kan. Nah itu kan sesuatu yang mesti kita ingatkan gitu ya. Jadi untuk meninggalkan generasi strawberry yang seperti itu
kita bisa ingatkan, jangan langsung dijudge, oh kamu salah, itu melanggar. Enggak, tapi kita puji dulu, kamu punya nilai toleransi yang tinggi ya, bagus banget, keren banget, dipuji dulu itunya, jangan dulu langsung dijudge, oh itu sesuatu yang nggak pas gitu, itu pas lah. Strawberry itu nggak bisa dihakimi langsung, nanti biasa langsung robek, langsung penyet, dia udah nggak bisa digitu-gitu generasi strawberry. Tapi dipuji dulu kebaikannya, kelebihannya apa, baru kalau kita mau menasehati setelah itu. Gitu. Si generasi strawberry ini, gitu ya, juga punya rasa optimis yang tinggi. Kalau generasi Z ya, generasi Z ini generasi setelah generasi strawberry itu generasi yang realistis. Nah, kita ini generasi strawberry ini saking optimisnya, saking yakinnya, setiap dengar berita apapun di WhatsApp, wah ini bagus, keren, langsung share gitu. Kadang nggak ngecek dulu itu hoax apa bukan gitu. Langsung share ke grup keluarga, atau misalnya apa langsung di-share ya, nggak tahu hoax, nggak tahu bukan. Kalau klik ini dapat hadiah voucher apa, langsung dikirim, tahu-taunya semuanya pada kertas datanya kan. Saking optimisnya gitu. Oh, udah sembilan. Nah, sekarang gimana dong caranya menolong generasi strawberry ini? Kita bangun mental mereka. Jadi kita jangan fokus sama hard skill-nya, tapi sama soft skill-nya. Karena si generasi strawberry ini kan yang perlu dibangun itu mentalnya. Perlu di-support. Ya, dibangun juga, diperkuat kepercayaan dirinya. Kita sampaikan bahwa kegagalan itu tidak menghancurkan semua hal. Karena orang strawberry ini ketika dia gagal biasanya drop banget, kayaknya keisi dunia hancur. Nah, kita bantu yakinkan bahwa kegagalan ini hanya kegagalan hari ini gitu. Bukan kegagalan hidup, hanya kegagalan satu hal. Jadi dia perlu dibangun mindsetnya seperti itu. Dan selanjutnya juga berikan kepercayaan. Nah, caranya adalah dengan memberikan tanggung jawab dia. Jadi biar mereka punya kontribusi dan merasa berharga. Dikasih kepercayaan aja buat menyelesaikan suatu hal, dikasih proyek apa misalnya. Jadi biar dia tumbuh rasa tanggung jawabnya. Karena kan anak strawberry ini sekali lagi bukan hanya untuk mengejar uang, tapi juga mengejar trust dari orang, kepercayaan gitu kan. Jadi makanya kita perlu kasih tanggung jawab biar dia punya value yang lebih gitu. Termasuk misalnya kita bisa ngelatih anak itu, contohnya gini, biasanya kan kita nih, emak-emak nih, kalau mau pergi itu bajunya kan harus selaras ya, dari atas sampai bawah. Misalnya atasnya biru muda, bawahnya biru tua. Pas mau udah disiapin baju sama kita, pagi-pagi, Dek, misalnya hari ini kita pakai baju yang ini ya, terus anaknya, nggak mau Bun, aku pengen baju yang ini, nggak mau baju yang itu. Kita biasanya kan, aduh please do ini, warnanya tuh nggak matching sih, masa biru sama hijau sih gitu kan, atau biru sama apa gitu, yang warnanya menurut kita nggak pas, tapi anak pengen warna itu. Kira-kira kalau Bunda kayak gitu, mau gimana? Ini aja biar bagus gitu kan. Kita nih mau pergi, masa pakai baju kayak gitu? Nah, hati-hati Bunda ya, ketika kita selalu memaksakan kehendak sama anak dari cara memilih baju aja, itu anak nanti dia nggak bisa ngambil keputusan saat gedenya. Dia akan selalu nggak yakin sama keputusannya, limbung. Akan selalu nanya, ini gimana ya Bun ya. Jadi dia nggak yakin dengan keputusan yang dia ambil. Akan selalu minta orang buat memastikan, memvalidasi bahwa keputusan yang diambil itu benar. Oke, misalnya kalau selama ini orang tuanya masih ada. Tapi kalau misalkan orang tua sudah meninggal, yang selama ini jadi tempat bertanya si anak, itu dia bingung harus nanya kemana nih. Aduh, bener nggak ya? Keputusan ini bener nggak ya? Karena apa? Dari kecilnya dia terbiasa buat milih baju aja dia nggak dikasih kepercayaan gitu loh. Padahal waktu kecil saya pengennya bajunya hijau sama biru gitu. Tapi orang tua nggak ngasih kepercayaan saya buat memilih warna itu. Dari cara memilih baju aja ternyata kita sering kali ini ya Bun ya. Memang sepintas kita nggak pantas loh warna kayak gitu. Tapi itulah salah satu cara membangun anak punya kepercayaan untuk mengambil keputusan apa yang dia mau. Nah, itu ya Bun ya. Latih mengambil keputusan ya tadi ya, mempertimbangkan dan menanggung
resiko. Jadi misalnya kita mau ke Lembang nih, tempatnya dingin, pakai jaket ya misalnya. Nggak mau, misalkan kita pas di rumah masih panas, tapi nanti di Lembang itu dingin, tempatnya dekat gunung. Enggak. Yaudah, yakin nggak bawa? Enggak. Pas ke Lembang ternyata kan memang dingin banget. Aduh bunda, aku mau pakai jaket dingin. Nah kan tadi udah bunda ingetin misalnya gitu. Biasanya kan kita gitu ya. Itu dia ngerasain sendiri resiko dari keputusan yang diambil. Gak apa-apa, itu juga perlu gitu ya. Nah selanjutnya dipahami. Karena memang generasi strawberry ini perlu dipahami. Misalnya dia tuh kalau keras kepala dan susah dikendalikan gitu ya, itu cerminan dari pembentukan masa lalu yang rapuh. Jadi kenapa dia bisa sekeras kepala ini? Karena memang dalamnya serapuh itu. Karena kan generasi strawberry juga sering disebut juga generasi duren ya. Jadi sangar di luar itu kan tajam. Kadang kalau ngomong tuh, wih, tajam banget netizen kan. Di medsos keluar-keluar kasar, berani macam-macam. Tapi giliran udah kena keciduk polisi, ya minta maaf gitu kan. Itu memang generasinya di luarnya itu sangat banget, tapi giliran di dalamnya Masya Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, generasi seperti apa sih yang akan kita tinggalkan setelah kita nanti? Dalam Quran surat An-Nisa ayat 9, kawan-kawan boleh baca, hendaklah kamu takut kalau meninggalkan generasi setelah kalian, setelah kita meninggal ini, generasi yang lemah. Lemah apanya? Bukan hanya lemah fisiknya, tapi juga lemah mentalnya, lemah imannya, lemah tauhidnya, finansial juga mungkin ya. Jadi kata Allah ya, takutlah kalau kamu meninggalkan generasi setelah kalian itu generasi yang lemah, tidak baik. Apalagi yang mentalnya lemah. Jadi anak itu bisa tangguh gitu ya, artinya tidak lemah gitu ya. Itu kalau ada 3 unsur. Unsur pertama akal, jasad, dan ruh. Nah, akal ini, kenapa akalnya bisa lemah seorang anak, bisa pikirannya bisa lemah? Karena mungkin dia waktu kecil, karena dia waktu kecilnya itu mungkin jarang diajak ngobrol sama orang tuanya gitu kan, jarang diajak diskusi, jarang diajak bertukar pendapat gitu ya. Jadi anak itu jadi generasi lazy mind, malas mikir, dikit-dikit terserah makan di mana terserah. Jadi nggak mau ribet gitu loh orangnya, ya udah terserah aja, cari gampang, nggak mau ribet, nggak kreatif, nggak mau berpikir untuk cari solusi. Akhirnya kalau dia mentok nggak ada jalan keluar, ya udah nggak ada solusi lain selain bunuh diri gitu, ke depresi kan harinya, karena dia orangnya nggak mau ribet gitu loh, nggak mau mikir. Karena apa? Waktu kecilnya jarang diajak ngobrol. Nah, sosok yang punya kontribusi besar untuk ngajak ngobrol anak itu ya ayahnya. Ayah itu pelatih akal dibanding ibu. Ayah itu lebih jadi pelatih akal. Karena apa? Dalam Al-Quran itu kan zakaru kal unsa, laki-laki dan perempuan. Jadi zakaru itu kan laki-laki, zakaru zikir. Laki-laki itu memang tempat untuk berlatih berpikirnya anak. Jadi kalau anak tuh kritis berpikirnya, itu harus sering diajak diskusi, ngobrol sama ayahnya, kan, atau sama sosok laki-laki yang bisa berpengaruh lah, yang pengaruh positif gitu. Nah yang kedua itu akal. Tadi udah akal, yang kedua jasmani gitu kan. Nah jasmaninya juga perlu dilatih gitu ya, fisiknya. Jadi jangan sampai terlalu diforsir, gampang lelah fisik, juga berpengaruh terhadap lelah mental. Kita juga kerasa banget ya Bun, kalau kecapean gitu, aktivitas seharian itu kita juga gampang keganggu, misalnya gampang marah lah, tiba-tiba gampang baper, gitu. Yang ketiga, tadi yang pertama akal, terus jasad, yang ketiganya ruh. Nah, ruh ini kita isi dengan kita kenalkan sama Allah. Setiap apa-apa yang dia doa, dia minta, itu kita kenalkan sama Allah. Dek, kalau minta apa-apa, mintanya sama Allah. Dek, kalau ada masalah, solusinya itu Allah yang kasih. Jadi ruhnya itu terisi. Jangan sampai
diisi akalnya saja, jasmaninya saja, tapi ruhnya kosong. Dia akan gampang putus asa. Dia gampang jadi ateis nih orang kayak gini. Karena apa? Dia ngerasa Tuhan itu nggak ada, nggak bisa nolong saya. Yang bisa nolong ya cuma manusia. Karena kan akalnya terlalu mendominasi, tapi ruhnya kosong. Perlu banget buat menanamkan bahwa perlu dikenalkan sama Allah. Nah, selanjutnya kawan-kawan, yang terakhir, gimana sih cara menolong generasi strawberry ini? Senjata terbaik kita sebagai seorang muslim, ya doa. Karena tidak ada yang lebih kuat, bahkan bisa melampaui takdirnya, itu doa. Doa itu benar-benar senjata terbaik, terhebat seorang mukmin. Jadi misalnya nih kita menyadari kondisi kita seperti ini, selemah strawberry, memang di luarnya kita tampak cantik, kuat, hebat, strong gitu ya. Tapi di dalamnya itu udah penyot ya, udah rapuh, terluka. Ya kita ngadulah sama Allah. Ya Allah, sadarin dulu kondisi kita kayak gini, gitu kan. Kondisinya memang selelah ini, gitu. Karena mental kita luar biasa banget nih. Gampang banget drop, gitu kan. Apalagi dengar omongan netizen. Bahkan di Korea itu ya, artis-artis itu banyak yang bunuh diri gara-gara hujatan netizen di medsos. Itu ganggu banget ke kesehatan mental. Dan memang kita ada di generasi serapuh ini, bukan hanya di kita di Indonesia, tapi juga mendunia seperti itu. Bayangkan kalau kita tidak aware tentang ini, generasi seperti apa nanti setelah kita yang akan kita tinggalkan. Jadi takutlah kalian kalau meninggalkan generasi yang lemah setelah kematian kalian. Jadi kawan-kawan, kita bareng-bareng yuk buat menguatkan diri, sehingga generasi setelah kita nanti insya Allah juga generasi yang kuat, bukan hanya kuat fisiknya, tapi juga kuat mentalnya, kuat tauhidnya, sehingga apapun yang mengguncang diri mereka kelak, mereka tidak gampang. Mungkin itu saja dari saya. Waktunya sudah 9.30, boleh mungkin kalau masih ada waktu Teh Ira kita diskusi ya. Kalau ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya nanti di PR-in kita cari jawaban. Masya Allah. Jazakallah khairan katsira. Baik, saya sharingnya. Masya Allah ya Bunda ya. Tadi kita sudah mendengarkan dari Bunda Ambar mengenal ya, kita sudah mulai mengenal ciri-ciri generasi strawberry. Kemudian juga tadi kita sudah lihat bagaimana cara untuk menolongnya, dan terutama senjata yang paling terbaik itu adalah doa. Saya kira, dan kita pasti semuanya mengira kalau lihat judulnya generasi strawberry untuk anak-anak kita. Ternyata pas lihat dari ciri-cirinya ya Bun, Masya Allah. Ternyata gue banget gue ya. banget itu, Masya Allah. Masya Allah. Gue banget, jadi sebelum kita membuat strategi untuk menghadapi anak, ternyata kita harus mengenal diri kita sendiri dulu ya Bun ya. Kita kenali, oh ternyata ini gue banget. Kita yang dulu dibenerin, baru nanti kita bisa. Wah, Masya Allah. Nih Bun, ada pertanyaan beberapa di chat nih Bun. Dari tadi sebenarnya banyak ya, cuman kita lihat yang paling bawah dulu ya Bun ya, karena kalau lihat ke atas scroll agak susah. Nah ini Kak Bun, kalau misalkan dari Bunda atau Mbak Zeratul Farikah, anakku dulu sering rewel. Saya turutin karena saya repot, suami tidak mau mendampingi. Terus gimana ya cara mengatasinya jadi kebiasaan dia gitu, Bun? Kebiasaan gimana maksudnya? Jadi sekarang ya kebiasaan kalau misalkan rewel, mau apa-apa tuh rewel. Jadi diikutin. Sekarang mungkin sedang mencoba untuk memperbaiki. Jadi bagaimana ya caranya Bun buat stopnya? Iya. Jadi ya kita kalahnya sama rewel gitu kan. Nah itu makanya tadi anak juga perlu belajar bahwa ada resiko dari keputusan yang dia ambil atau dia pilih gitu. Kalau kita sudah sepakat akan satu hal, ya kita harus mau nggak mau dong. Ya harus menepati. Kalau enggak,
ya anak bakal jadi ambil senjata itu terus gitu. Kita akan kalah terus. Makanya perlu kesepakatan. Tapi kita perlu sepakat dulu di awal ya Teh Ira. Jangan sampai kita tiba-tiba gini, seringnya kita itu gini. Kita marah ke anak, padahal sebelumnya kita belum ngasih tahu aturan mainnya. Misalnya nih, anak Teh Ira tiba-tiba mainin pisau. Iya. Gitu kan. Terus tiba-tiba, aduh, langsung teriak, kamu tuh tau nggak, jangan main pisau, misalnya gitu kan. Padahal kita tuh belum ngasih tahu bahwa anak seusia dia belum boleh main pisau karena misalnya tangannya belum terampil atau apalah gitu ya, kita jelaskan dulu. Kalau sudah ada aturan kita menjelaskan bahwa anak nggak boleh pegang pisau dulu di usia segini, kalau dia melanggar baru gitu kan. Ini kadang kita tuh seringnya kita belum ada kesepakatan peraturan, kita udah marah duluan. Anak kan belum ngerti. Nah inilah yang bikin kadang anak tuh ada trauma sama kita gitu kan. Loh, salah saya apa sih kok bunda sebegitunya ngamuk? Padahal kita belum menjelaskan loh aturan mainnya. Anak segede gitu tuh belum boleh pegang pisau, itu kan bahaya banget gitu. Jadi kita kadang tidak menurunkan level pikiran kita selevel sama anak gitu. Itu mungkin ya harus anak perlu belajar manajemen resiko, Bun. Dan kita juga perlu belajar manajemen resiko itu tadi sebelum kita ngajarin anak buat manajemen resiko, kitanya juga perlu belajar manajemen resiko bahwa kalau setiap saat kita nurutin anak yang rewel, ya akan begitu resikonya. Kalau kita nggak belajar, ya anak juga nggak akan belajar. Kuncinya kita dulu yang belajar. Masya Allah. Iya nih Bun. Di meeting chat ini ramai sekali, tapi ini sepertinya ada 2 pertanyaan yang mirip-mirip Bun. Dari Bunda Wiwit dan juga dari Bunda atau Mbak Mizani. Kalau Bunda Wiwit itu kan bagaimana cara untuk kita bisa memupuk daya juang anak gitu. Kan mungkin kalau lihat tadi dari ciri-ciri generasi strawberry yang lembek, yang moody dan lain sebagainya itu, apakah kita sebagai orang tua harus keras gitu ya, atau harus bentak-bentak gitu ya. Nah ini sama menyambung dengan pertanyaan dari Ibu atau Mbak Mizani. Bagaimana memperbaiki luka di hati anak karena dulu sering dibentak dan dimarahi. Sekarang anak usia saya 9 tahun. Apa-apa marah-marah, sering nangis untuk hal sepele. Ini pun jadi tadi mungkin dari ciri-cirinya di awal-awal materi, oh berarti orang tua kita harus tegas. Tegasnya harus bagaimana? Apakah harus enggak kan? Jadi kan kalau tegas tuh apakah harus main fisikal? Oh jangan sampai ya Bun ya. Gimana nih Bun? Agak ini. Ya itu udah dijawab sebenarnya. Kita harus tegas. Udah itu jawabannya. Hanya masalahnya kita sering kesulitan membedakan antara tegas dengan kasar. Ya. Ya, betul. Kita harus tegas. Misalnya gini, misalnya anak Tera lagi pilek, lagi batuk pilek, terus dia ngerengek, Bunda, aku mau es krim. Terus Tera mau jawab gimana? Kakak kan lagi batuk pilek. Kalau makan es krim kira-kira gimana ya? Nah, gitu. Terus, tapi aku pengen es krim, Bunda. Ngerengek lagi. Resiko ya. Enggak Kak, mohon maaf Bunda nggak akan kasih. Maaf sekali ya, karena kan Kakak sedang sakit. Nanti kalau sudah sembuh boleh Bunda kasih. Sekarang permasalahannya, kondisi kita seringkali tidak ada di posisi yang stabil, yang tenang seperti itu. Betul Bunda. Apalagi anaknya tantrum ya. Nah, anak tantrum, terus kondisi kita lagi capek, kondisi nggak memungkinkan. Akhirnya yang awalnya enggak ya, karena kan adek lagi pilek. Awalnya begitu suaranya, tapi anak tapi aku Bunda. Bayang dong anak udah berjuang gitu kan, pengen es krim. Akhirnya kita enggak, memang enggak ngasih kamu ikut tantrum Bun. Nah itu dia, ketika anak tantrum adalah kitanya ikut tantrum. Jadi bedakan antara tegas sama kasar. Kan kita bisa bilang, Bun mau es krim? Enggak. Mau es krim? Enggak. Kan bisa dengan seperti itu. Itu kan tegas. Jawaban kita tetap sama. Tetap enggak. Tapi dengan gestur, dengan ekspresi yang stabil. Masalahnya kita ini pengen buru-buru beres. Kita nggak mau belajar sabar bahwa anaknya lagi proses loh. Dia lagi menurunkan tensionnya gitu kan. Justru sebenarnya kitanya yang perlu belajar tuh kita, bukan anak yang terus gimana ya anak saya begini, bukan begitu, tapi Bun gimana ya saya gitu loh. Pertanyaannya tuh bukan gimana anak saya begini. Kan seringnya kita gitu ya, gimana dong biar anak saya nggak begitu begini. Jarang orang tua yang bertanya, Bun gimana ya saya harus begini.
Karena kita orientasinya adalah ingin mengubah anak. Padahal kuncinya adalah mengubah orang tua, mengubah diri kita, bukan mengubah orang lain. Karena kalau mengubah orang lain itu susah dan belum tentu mau berubah dan belum tentu Allah izinkan dia berubah. Kalau dia nggak berubah, kita akan semakin terluka kan? Si generasi strawberry ya gampang kepocel kan, gampang kena duri sedikit aja kan, langsung kena. Jadi terus gimana dong memperbaiki luka di hati anak yang sedang dimarahi? Nah, yang pertama adalah perbaiki dulu, obati dulu luka yang ada di hati kita, Bunda. Karena kalau kita memperbaiki luka di hati anak, tapi kitanya belum diobati, kita akan melukai terus-terusan. Ibaratnya kalau ada keran bocor, bukan embernya, airnya dibuang, terus dibuang, kita nggak beres-beres, bahkan capek buat ngebuang air yang bocor di ember. Tapi perbaiki kerannya, apa sumber kebocorannya. Jadi bukan kita memperbaiki anak, mengobati luka batin, jadi bukan berarti percuma kita jangan ngobatin anak, enggak. Tapi yang lebih utama adalah, yang perlu diprioritaskan adalah obati kitanya dulu. Karena kenapa bisa kita ngelukai anak? Karena kitanya juga terluka. Kita nggak sadar bahwa kita ini terluka dan nggak baik-baik saja. Akhirnya, kalau kata Agim itu kan teko itu mengeluarkan isi teko. Jadi di saat kita melukai anak, sebenarnya diri kita ini banyak luka. Jadi fokusnya bukan untuk gimana memperbaiki anak, tapi gimana saya memperbaiki luka saya, yang saya kadang nggak sadar saya ini lagi terluka, lagi nggak baik-baik aja. Kita nggak mungkin bisa ngelukain anak kalau di dalam hati kita nggak ada luka. Nah, jadi analoginya adalah perbaiki keran yang bocornya. Kalau keran yang nggak diperbaiki, itu air akan netes terus ke ember. Aduh, embernya udah penuh, buang. Gitu kan? Udah penuh lagi, buang. Kita akan capek kayak gitu, kita akan habis energi, bocor energi kayak gitu. Tapi perbaiki keran bocornya dulu. Artinya apa? Kitanya dulu yang perbaiki. Kita ini lagi banyak luka, kitanya dulu selesaikan dengan diri kita sendiri. Kita yang perlu healing itu kita sebenarnya. Bukan anak yang perlu di-healing gitu. Itu mungkin kurang lebih jawabannya, Taira. Masya Allah. Ini juga ada pertanyaan tambahan tadi dari Bunda. Anaknya usia 6 tahun tapi masih tantrum. Wajar nggak ya? Kayaknya kita juga masih sering tantrum ya, Bunda. Pertanyaannya, kita udah umur 30 sekian masih suka Iya, tantrum masih nggak? suka Wajar tantrum nggak? nggak ya? Nah, itu Masya deh, Allah. jawab aja sendiri. Kita kan Taira usia berapa? 30 berapa kan? Masih 17, Bun. Sama kayak saya 18. Masya Allah, Masya Allah. Itu Iya, aja. betul ya. Secara keilmuan mungkin tantrum itu ada tahap-tahapnya ya, tapi kan secara realita kan kita aja yang sudah jadi ibu-ibu gitu ya masih sering tantrum, Masya Allah. Nah, Bun, ada pertanyaan bagus ini sepertinya. Lalu gimana cara memperbaiki luka batin kita sendiri, Bun? Katanya luka orang tuanya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah kalau kita sudah punya kesadaran untuk memperbaiki luka gitu. Karena orang tua yang nggak sadar itu ya nggak akan memperbaiki diri. Orang yang bisa memperbaiki diri adalah yang sadar dirinya nggak baik. Ya nggak? Nah, gimana caranya buat memperbaiki diri? Ya salah satunya kita dengan banyak belajar gitu kan, sering ikut-ikut seminar gitu kan, webinar-webinar, majelis-majelis ilmu. Dan khusus buat emak-emak nih, biasanya kita nggak cuma cukup dihujani dengan ilmu-ilmu aja gitu, tapi juga kita perlu membersihkan diri kita, perlu dibuang nih sampah-sampah batin di dalam diri kita, perlu dirilis gitu kan, perlu healing yang benar-benaran healing, bukan healing yang ke pantai, bukan healing yang ke gunung atau ke tempat-tempat wisata lain, tapi healing yang benar-benar membersihkan diri kita dari sampah-sampah batin. Itu kan kalau misalkan nih kita nih insya Allah di pekan hari ini, insya Allah hari Ahad, nah di Bandung akan ada kelas spiritual motherhood. Nah itu dalamnya juga proses healing yang beneran healing, bukan yang healing-healingan jalan-jalan kemana gitu, tapi healingnya ke tempat yang jauh banget itu ya, yaitu ke dalam diri kita sendiri. Kita temuin diri kita ini lagi kenapa sih, kita ini lagi trouble kenapa sih, kita ini lagi uring-uringan kenapa sih gitu kan. Kok anak bikin masalah dikit kita kayaknya ngebentaknya kencang banget gitu, kayaknya ada yang nggak baik nih saya. Nah ini kita perlu healing gitu. Masya Allah. Ini katanya healing ke gunung, ke pantai dan lain-lain, ketika pulang ke rumah ya itu hati uring-uringan lagi karena dompet kan kosong ya, Bun ya. Sama masuk angin. Masuk angin. Masya Allah. Iya, Bun. Dan juga kalau kita ikut
kalau saya dulu batch 1 ya ikut spiritual motherhood gitu, jadi kita bisa tahu, bisa kenal kalau oh aku ini lagi ada, aku lagi terluka. Kadang kan kita juga nggak sadar ya, ternyata selama ini saya nggak sadar kalau saya sedang terluka gitu ya Bun ya. Jadi semua luka-luka batin ini jadinya malah ditumpahkan ke anak dan ke orang-orang di sekitar kita. Kalau sudah ikut spiritual motherhood, testimoni nih dari alumni spiritual motherhood. Setelah ikutan kelas tuh Masya Allah ya, kita bisa mengenal gitu ya berbagai perasaan, dan yang biasanya kita merasa luka, sedih, nangis itu semuanya diabaikan dan tidak mau diterima. Kalau sekarang oh ya sedih jadinya nggak sedih, kemudian kita berusaha menerima, insya Allah sudahi sedih itu, dan insya Allah nggak kita turunkan ke anak-anak kita gitu ya Bun ya. Clear ya, clear gitu. Testimoni nih, testimoni. Masya Allah. Iya, di Banjarnegara insya Allah mudah-mudahan ada. Iya nih Bun, Masya Allah Bun, sudah untuk ayah bunda, untuk bunda-bunda atau calon bunda ya Bun, jadi nggak harus yang sudah menikah atau punya anak. Jadi untuk calon bunda bahkan itu keren banget kalau bisa ikutan ya Bun ya. Di Bandung akan ada insya Allah Ahad ini ada kelas spiritual motherhood. Di chatnya ada linknya untuk daftar ya. Atau juga misalkan bapak-bapak yang mau mendaftarkan ibunya untuk me time Pak, untuk healing. Nah, healingnya healing beneran, healing berbasis spiritual. Boleh langsung didaftarkan Pak, pasti ibunya senang banget, pulang-pulang ibunya mukanya Masya Allah tenang ya, luar biasa. Baik Bunda, sepertinya sudah mau jam 10 nih Bunda ya. Nah, Bunda untuk di akhir pun boleh diminta untuk closing statement-nya Bun. Baik, untuk closing statement malam hari ini, kawan-kawan, terlahir di generasi apapun kita, yang mungkin sekarang banyaknya kita adalah generasi strawberry ini, gitu ya, yang cantik di luar, tapi di dalam babak belur, gitu ya. Statement terbaiknya adalah jangan berpura-pura, karena pura-pura itu capek, apalagi pura-pura bahagia, itu melelahkan banget. Stop berpura-pura hanya untuk dilihat orang lain tampil baik, tampil keren, tampil hebat. Tapi itu hanya akan menguras energi kita dan bikin kita nggak produktif. Tapi yuk kita terima hidup seapa adanya yang Allah kasih. Karena ketika kita bisa menerima semuanya dengan baik, itu akan menjadi kekuatan terbesar kita. Justru itu akan menjadi titik balik buat kita, jadi energi terbesar buat kita buat lebih kuat lagi, lebih tangguh lagi menghadapi apapun. Jadi nggak serap strawberry yang tadi. Jadi tetap cantik di luar dan di dalam, insya Allah. Itu aja mungkin Taira, closing statement-nya. Masya Allah, Bunda luar biasa sekali. Ayah Bunda ya, materi kita malam hari ini generasi strawberry. Luar biasa bagi ayah Bunda yang merasa Zoom malam hari ini materinya luar biasa, bermanfaat. Boleh yang tadi ada yang bilang ketinggalan nih, nggak dari awal, bisa juga dilihat rekamannya di YouTube EOA Bandung ya, atau juga bisa dilihat aktivitas-aktivitas lainnya di Instagram @ppa_bandung ya. Ini juga ada nih Bunda Wiwit Susanti, katanya ingin ada kelas spiritual motherhood, mudah-mudahan ada di Banjarnegara. Bunda, ada nggak sih Bun di Banjarnegara? Ya PPA? Mungkin bisa aja sih menghubungi PPLIC-nya aja boleh. Iya betul. Iya Bunda bisa langsung searching aja di Instagram PPA Institute ya Bun ya. Nanti di sana semua ada jadwalnya dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah nanti keluar jadwalnya, nanti ada di daerah terdekat Bunda di mana saja. Masya Allah. Bunda sekali lagi saya dan kami mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, ilmunya Bunda sangat-sangat bermanfaat untuk kami semuanya. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan untuk semua harapan-harapan Bunda. Baik, amin ya Allah rabbal alamin. Ayah Bunda, ada informasi di Bandung, insya Allah akan ada kelas PPA for Kids. Insya Allah hari Sabtu ini
tanggal 24 Desember 2022 di Bandung, tempatnya di Haris Hotel and Convention Center. Jadi tanggal 24 Desember hari Sabtu akan ada kelas PPA for Kids, biasanya anak usia SD ya, SD 6 sampai 12 tahun. Jadi yang sudah membaca dan menulis. Kemudian di hari Minggunya akan ada kelas Spiritual Motherhood tanggal 25 Desember, tempatnya sama di Hotel Haris Cimuleid ya. Untuk ayah bunda yang tinggalnya di Bandung, Cimahi dan sekitarnya boleh langsung daftar. Untuk informasinya tadi sudah di share ya di chat oleh admin. Juga untuk yang di luar Bandung boleh ini semua di share informasinya. Barangkali ada sanak saudara, walaupun udah di Banjarnegara ada sanak saudara di Bandung yang mudah-mudahan Allah mudahkan untuk ikut ya, yang perlu, yang butuh banget nih gitu ya untuk kelas. Insya Allah kelas Spiritual Motherhood insya Allah akan diisi oleh Bunda Ambar, Masya Allah ya. Tadi kita 2 jam aja udah wah luar biasa ya, apalagi nanti seharian ya, luar biasa. Mantap ya, insya Allah. Baik, ayah bunda sudah tidak terasa ya, sudah di ujung acara Zoom malam hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tadi untuk pertanyaan di chat tidak semuanya bisa saya baca karena waktu jualah ya yang terbatas. Saya mohon maaf sekali lagi. Kemudian juga ada tadi nama-nama yang mungkin ada salah saya ucapkan. Saya mohon maaf. Semoga Allah juga ampuni kekeliruan saya. Dan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah berpartisipasi malam hari ini. Terima kasih untuk panitia pembinaan PPLC Bandung, pengurus, terima kasih Teh Dewi, semua Teh Elis, Teh Christine, juga Kang Dodi, terima kasih Teh Ica, semuanya yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih, mari ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya kita tutup majelis ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik ayah bunda, sebelumnya kita foto dulu ya untuk kenang-kenangan kita. Ya, kita foto dulu boleh di open kamera Bu Evi. Assalamualaikum Bu. Selamat Bu. Ya yuk, di slide 1 ada Bu Dewi, iya Masya Allah. Ya. 1, 2, Kang Dodi, siap. Ya, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Iya, Alhamdulillah. Iya, baik ayah bunda semuanya, terima kasih dari saya mewakili seluruh panitia yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ibunda Ambar semua dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ambar, barakallahu fiik. Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Iya baik. Saya hitung 3 mundur ya Bunda Ayah. Saya izin live. 3, 2, 1.